Perkenalkan, kami dari kelompok 2 golongan 1. Di sini kami akan membahas mengenai video penetapan kadar infus natrium klorida dengan titrasi argentometri. Adapun anggota dari kelompok 2, yakni Rosa NIM 7, Indah NIM 8, Rita NIM 9, Indah NIM 10, Trisna NIM 11, dan Ita NIM 12. Tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip metode titrasi argentometri. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan standarisasi larutan perak nitrat. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menetapkan kadar NaCl dalam sediaan infus dengan titrasi argentometri. Setelah memahami tujuan praktikum, kita juga harus memahami teori yang berkaitan dengan titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi yang digunakan untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat pada suasana tertentu yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari analit dengan titrat. Titrasi argentometri dapat dilakukan dengan beberapa metode, yakni metode Mohr, metode Volhard, metode Pagans, dan metode Liebig. Penetapan kadar NaCl dilakukan dengan metode Mohr. Bahan yang akan ditetapkan kadarnya dalam praktikum ini adalah infus NaCl. Infus NaCl mengandung natrium klorida tidak kurang dari 0,85% dan tidak lebih dari 0,95%. Pemberian berupa larutan jernih tidak berwarna dan agak asin, memiliki berat molekul sebesar 58,44 gram per mol. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah neraca analitik, gelas arloji, pipet ukur, gelas beker, batang pengaduk, labu ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, sendok tanduk, corong, aluminium foil, bal filler, buret, statif, kertas saring, dan label. Selanjutnya, bahan yang digunakan adalah AgNO3 0,1N, NaCl 0,1N, larutan infus NaCl 0,9% B/V, indikator kalium kromat 5%, dan Aquades. Prosedur kerja pembuatan larutan perak nitrat. Sebelum pembuatan larutan perak nitrat sebanyak 1000 ml dilakukan perhitungan di mana massa perak nitrat yang ditimbang sebanyak 16,987 gram. Kemudian setelah kita menimbang AgNO3, kita masukkan zat ke dalam gelas kimia. Lalu larutkan dengan Aquades sebanyak 100 ml. Kemudian bersihkan gelas arloji dengan Aquades dikarenakan takut ada zat yang menempel. Lalu aduk larutan hingga rata. Setelah larutan diaduk, masukkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Setelah dimasukkan ke dalam labu ukur, bersihkan gelas kimia dan corong dengan Aquades. Masukkan Aquades ke dalam labu ukur kira-kira setengah sentimeter sebelum garis. Bersihkan samping labu ukur menggunakan kertas saring. Setelah itu, teteskan Aquades menggunakan pipet tetes. Jangan sampai mengenai dinding labu ukur. Tambahkan sampai garis labu ukur meniskus bawah. Lalu gojok larutan 5-10 kali sampai benar-benar homogen. Setelah homogen, masukkan ke dalam botol reagen. Prosedur selanjutnya adalah pembuatan larutan NaCl 0,1 normal. Sebelum dilakukan pembuatan, maka dilakukan perhitungan massa terlebih dahulu, dapat massa 5,844 gram.
Langkah pertama, ditimbang natrium klorida sebanyak 5,84 gram di atas timbangan analitik. Kemudian, larutkan natrium klorida di atas gelas beker menggunakan Aquades. Selanjutnya, aduk larutan menggunakan batang pengaduk hingga homogen. Selanjutnya, masukkan larutan tadi ke dalam labu ukur. Kemudian, tambahkan kembali Aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. Kemudian masukkan kertas saring ke dalam leher labu ukur agar tidak ada tersisa cairan menempel di sana. Kemudian gojok labu ukur hingga homogen. Prosedur selanjutnya yaitu pembuatan larutan indikator kalium kromat 5%. Berdasarkan perhitungan, bobot serbuk kalium kromat yang ditimbang yaitu sebanyak 5 gram. Langkah pertama dalam pembuatan larutan indikator kalium kromat 5% yaitu mempersiapkan timbangan neraca analitik. Untuk menimbang serbuk kalium kromat, digunakan botol timbang yang harus ditara terlebih dahulu. Selanjutnya, dipersiapkan serbuk kalium kromat yang akan ditimbang. Kemudian, serbuk diambil dengan menggunakan spatula logam. Dituang sedikit demi sedikit hingga didapatkan bobot yang diinginkan sesuai perhitungan, yaitu sebanyak 5 gram. Setelah didapatkan bobot timbangan, jangan lupa untuk mencatatnya pada buku laporan. Setelah digunakan, neraca analitik dimatikan dan dibersihkan kembali. Langkah selanjutnya yaitu melarutkan serbuk kalium kromat yang telah ditimbang. Dituang ke dalam gelas beker, kemudian botol timbang dibilas dengan menggunakan Aquades. Dibilas beberapa kali hingga botol timbang benar-benar bersih. Langkah selanjutnya yaitu menghomogenkan serbuk kalium kromat dengan penambahan Aquades dan diaduk dengan menggunakan batang pengaduk hingga benar-benar larut dan didapatkan larutan yang homogen. Setelah itu, dipersiapkan labu ukur 100 ml dan corong kaca. Larutan kalium kromat yang telah homogen dituang perlahan dengan bantuan corong kaca dan batang pengaduk ke dalam labu ukur 100 ml. Selanjutnya, gelas beker dan batang pengaduk tadi dibilas dengan menggunakan Aquades. Hasil bilasan juga dimasukkan ke dalam labu ukur. Pembilasan gelas beker dan batang pengaduk dilakukan beberapa kali hingga benar-benar bersih.
Langkah selanjutnya yaitu membersihkan dinding dalam leher labu ukur dengan menggunakan kertas penghisap. Setelah itu, dilakukan penambahan aquades yang masih kurang dalam volume kecil dengan menggunakan pipet tetes. Ditambahkan secara hati-hati sampai tanda batas. Setelah itu, labu ukur ditutup dan digojok beberapa kali hingga didapatkan larutan yang benar-benar homogen. Kemudian, dipersiapkan botol kaca dan corong kaca. Larutan kalium kromat 5% dituang ke dalam botol kaca dengan bantuan corong kaca. Setelah itu, botol kaca ditutup dan diberi etiket. Standarisasi larutan perak nitrat atau AgNO3. Dipipet larutan NaCl dengan pipet volume. Buret diisi dengan larutan standar perak nitrat. Selanjutnya, dituang secara hati-hati ke dalam buret. Ditambahkan 1 mili indikator larutan kalium kromat. Dititrasi dengan menggunakan larutan AgNO3 hingga larutan yang mula-mula berwarna kuning menjadi warna merah kecoklatan. Selanjutnya, dicatat volume AgNO3 yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah dilakukan perhitungan pada standarisasi AgNO3. Nah, berikut adalah contoh data dari standarisasi AgNO3 di mana titrasi pertama didapatkan volume AgNO3 yakni sebanyak 10 ml, titrasi kedua 9,8 ml, dan titrasi ketiga 10,2 ml. Lalu, untuk menghitung normalitas dari AgNO3, langkah pertamanya kita harus mencari M dari NaCl-nya terlebih dahulu dan didapatkan yakni sebesar 0,1 M. Lalu kita dapat mencari mol dari NaCl-nya yakni didapatkan 1 milimol. Berdasarkan persamaan reaksi, AgNO3 yang bereaksi adalah sebesar 1 milimol. Selanjutnya, untuk tiap-tiap titrasi dihitung dengan cara menghitung M dari AgNO3-nya terlebih dahulu, yakni menggunakan rumus mol dari AgNO3 yang bereaksi dibagi dengan volume titrasi pada titrasi pertama, dan didapatkan sebesar 0,1 M. Setelah itu, dilakukan perhitungan normalitas AgNO3 pada titrasi pertama, dan didapatkan sebesar 0,1 N. Untuk titrasi 2 dan 3 dihitung menggunakan cara yang sama, lalu setelah itu dirata-ratakan. Nah, rata-rata normalitas AgNO3 yang didapatkan adalah 0,1 N. Penetapan kadar infus NaCl. Sampel yang digunakan yakni cairan infus yang mengandung NaCl sebanyak 0,9%. Langkah yang pertama yaitu dipipet 25 ml infus natrium klorida 0,9% bobot vape volume. Kemudian cairan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer.
Selanjutnya ditambahkan larutan indikator kalium kromat 5% bobot per volume. Kemudian dilakukan titrasi dengan menggunakan larutan standar perak nitrat 0,1 normal. Titrasi dihentikan apabila larutan sudah berwarna merah kecoklatan. Apabila sudah berwarna merah kecoklatan, maka titrasi dihentikan dan dicatat volume perak nitrat yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kadar NaCl dalam infus. Berikut adalah contoh data yang digunakan untuk menghitung kadar infus NaCl dalam persen bobot per volume. Perlu diingat bahwa 1 ml perak nitrat 0,1 N setara dengan 5,844 NaCl. Untuk menghitung kadar NaCl dalam infus, kita harus menghitung tiap-tiap titrasinya terlebih dahulu dengan menghitung terlebih dahulu massa NaCl pada sampel. Untuk titrasi pertama, massanya didapatkan 0,2349 gram, lalu dapat dihitung persen bobot per volumenya dengan cara massa per volume dikali 100% dan didapatkan 0,9396% bobot per volume untuk titrasi pertama. Sedangkan untuk titrasi kedua dan ketiga dihitung dengan cara yang sama. Setelah itu dirata-ratakan. Nah, rata-rata kadar persen bobot per volume tersebut didapatkan sebesar 0,9341% bobot per volume. Berdasarkan penetapan kadar NaCl dalam infus sudah sesuai dengan syarat yang tertera pada Farmakope Indonesia 3, yakni 0,85% sampai 0,95%.